Baru-baru ini kita dihebohkan dengan transfer fenomenal Persib Bandung. Pertama, yang udah pasti fenomenal banget, mereka mendatangkan Layvin Kurzawa, ex pemain PSG yang sangat bikin heboh transfer sepak bola nasional. Karena yang memberitakan kabar ini bukan cuma media-media lokal, tapi juga banyak media internasional dari Eropa. Bahkan seorang pakar transfer paling terkenal di dunia, yaitu Fabrizio Romano, ikut meramaikan berita kepindahan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Tapi kejutannya gak selesai sampai di situ, karena gak ada kabar apapun, gak ada rumor apapun, tapi tiba-tiba Persib mendatangkan satu pemain lainnya dari Eropa, pemain keturunan yang jadi andalan di timnas Indonesia kelompok umur, yaitu Dion Marks. Artinya di bursa transfer pertengahan musim sekarang, Persib udah mendatangkan dua pemain berkualitas yang berposisi sebagai pemain bertahan. Nah, yang jadi masalahnya, gue lihat banyak pihak yang justru menilai bahwa masalah yang sekarang terasa di skuad Persib adalah produktivitas. Karena di beberapa pertandingan tertentu, lini serang Persib dinilai gak benar-benar tajam dan kurang klinis dalam memanfaatkan peluang. Sedangkan untuk lini pertahanan, sebenarnya Persib dinilai udah cukup baik. Terbukti dengan mereka yang menyandang status sebagai klub yang paling sedikit kebobolan di BRI Super League musim ini. Tapi bukannya Persib memperbaiki hal yang menurut sebagian besar netizen menjadi kekurangan, bukannya mereka mendatangkan pemain di lini serang untuk mempertajam produktivitas, ini mereka justru malah mendatangkan pemain bertahan, memperkuat lini yang sebenarnya udah cukup kuat. Artinya, di sini terjadi situasi yang kontradiktif antara pemahaman para fans dan juga Boyan Hodak. Maka atas situasi tersebut, yang menjadi pertanyaan kita semua, sebenarnya apa yang menjadi rencana dan tujuan dari Boyan Hodak? Kenapa kok dia lebih milih merekrut pemain bertahan dibanding penyerang? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini. Gua bahas ini untuk memberikan pengetahuan ke kita semua bahwa ini loh tujuan dari transfer yang dilakukan oleh Persib Bandung, yang banyak orang mikir langkah ini agak aneh, tapi sebenarnya punya tujuan yang sangat jelas. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Already announced. After match. After Kurzawa. Okay, good. Two more players is good for us because we were a little bit short after Rizaldi and Fanda left. We are a little bit short in defense, so we signed one more left fullback, one more central defender. Pertama, coba kita sedikit pahami dulu tentang alasan khusus Persib mendatangkan dua pemain barunya. Yang pertama, Dion Marks. Dia adalah pemain yang masih sangat muda, usianya masih 20 tahun, dan punya posisi utama sebagai bek tengah. Nah, mungkin banyak yang mikir, buat apa Persib datengin Dion Marks? Sayang gak sih takutnya gak kepake karena di posisi itu pemainnya udah cukup numpuk. Sayang juga, Dion masih muda, kalau dia malah gak bisa banyak dapat jam terbang. Memang kalau kita bicara posisi bek tengah, di situ udah cukup numpuk, saingannya juga bisa dibilang cukup berat. Tapi sebenarnya, Dion Marks gak cuma bisa main di satu posisi. Karena berdasarkan historinya, dia juga pernah main di beberapa posisi lain kayak gelandang tengah dan bek sayap kanan. Nah, dengan kemampuan dia yang bisa main di multi posisi, artinya itu bisa memperbesar kans Dion Marks untuk bisa mendapatkan menit bermain. Kemudian, alasan lainnya yang paling logis adalah Persib ingin melakukan regenerasi pemain muda tanpa mengurangi kualitas skuad yang ada. Jadi gini, seperti yang kita tahu di Super League kan ada regulasi yang mewajibkan setiap tim untuk memainkan pemain U23. Dan pemain U23 yang selama ini Persib mainkan adalah Kakang Rudianto. Nah, Kakang sekarang di tahun ini usianya masuk usia 23 tahun, artinya tahun ini adalah tahun terakhir Kakang dimainkan dengan status sebagai pemain U23. Maka dengan situasi tersebut, otomatis mau gak mau Persib harus punya pemain muda lain yang disiapkan untuk kedepannya bisa selalu jadi andalan untuk mengisi kuota U23. Nah, dengan hadirnya Dion Marks, maka keuntungannya untuk Persib adalah mereka bisa meregenerasi pemain mudanya untuk memenuhi kuota pemain U23 dengan kualitas yang justru bisa dibilang lebih baik. Karena pengalaman Dion yang merupakan jebolan Akademi Sepak Bola Belanda tentu ada di atas rata-rata pemain muda di Indonesia. Sedangkan keuntungan untuk Dion Marks-nya itu sendiri pastinya adalah jaminan menit bermain. Karena di klub sebelumnya bisa dibilang Dion Marks sangat jarang dapat menit bermain di level senior. Dan dengan situasi skuad Persib yang sekarang, maka kemungkinan besar pasti dia bakalan selalu jadi andalan yang kemungkinan dia bakal banyak dimainkan di posisi bek sayap kanan menggantikan Kakang Rudianto. Feeling gua sih kayak gitu. Silakan kalian catat apakah analisis gua benar atau salah.
Itu penjelasan untuk Dion Marks. Kemudian untuk Layvin Kurzawa, kita nggak usah banyak bahas lah ya. Kita pasti udah tahu lah kualitas dia gimana, peran yang bakal dia lakuin itu gimana. Gue yakin kita semua pasti udah punya gambaran yang sama. Nah sekarang langsung aja kita bahas dengan konteks yang lebih luas lagi. Kenapa Boyan Hodak di bursa transfer sekarang justru memilih untuk memperkuat lini pertahanan dibanding lini serang yang dinilai kurang tajam? Jadi yang harus kita pahami bahwa Persib di bawah asuhan Boyan Hodak bukan tim yang bermain dengan filosofi gak jelas, bukan tim yang gaya mainnya berubah-ubah, tapi Persib di bawah asuhan Boyan Hodak adalah tim yang punya filosofi jelas, yaitu bermain dengan gaya main pragmatis. Nah ini yang sering kali banyak dilupakan. Memang wajar ketika kita nonton bola, tentu kita berharap bisa melihat pertandingan yang menghibur dengan permainan yang cantik, permainan yang agresif, dan lain sebagainya. Tentunya kita mengharapkan kepuasan tersebut. Tapi realitanya, Boyan Hodak memang gak menerapkan hal itu, Pak. Dia lebih memilih pendekatan yang pragmatis. Gak peduli soal statistik, gak peduli soal main cantik, karena yang paling penting adalah gimana caranya bisa memenangkan pertandingan. Dan dengan filosofi pragmatis tersebut, taktik yang sering dimainkan adalah taktik defense counter, yang memang core utama dari taktik ini adalah kekuatan di lini pertahanan. Nah, dengan apa yang sedang dilakukan oleh Boyan Hodak di bursa transfer sekarang merupakan bagian dari penguatan taktik yang selama ini dia jalankan. Karena dengan datangnya Dion Marks dan Layvin Kurzawa, otomatis pertahanan Persib sekarang levelnya jadi sangat upgrade. Dari rasio kebobolan yang sebelumnya bisa dibilang rendah, sekarang harusnya bakal semakin rendah lagi. Dan kalau kita lihat situasi klub lain sekarang, di BRI Super League, banyak dari mereka yang memperkuat lini serangnya. Tapi kerennya Boyan Hodak, dia justru mengambil langkah yang kontradiktif dari keumuman klub lain. Dan sisi positifnya untuk Persib, maka mereka juga harusnya nggak akan terlalu khawatir untuk menghadapi lini serang yang tajam dari para lawannya. Karena mereka sekarang udah punya formula untuk meredam atau bahkan mengcounter keunggulan dari para lawannya tersebut. Dan jangan salah, 2 musim terakhir Persib itu juara dengan taktik defense counter loh. Maka dengan taktik yang sama, yang kemudian lebih diperkuat lagi, harusnya cara tersebut juga bisa sangat efektif untuk menaklukkan para lawan di Liga Indonesia. Kemudian, kalau kita bicara di tingkat Asia, taktik ini juga sebenarnya sangat efektif, Pak. Karena tentu di sana level lawannya pasti bakalan lebih sulit, gak sedikit dari mereka levelnya juga bisa dibilang ada di atas Persib. Dan kalau Persib mau menyamai level mereka untuk sama-sama main terbuka, sama-sama main lebih menyerang, maka probabilitas Persib untuk bisa memenangkan pertandingan itu justru lebih sulit, risikonya lebih besar, karena gak gampang untuk menyamai level permainan tersebut dalam waktu singkat. Maka di sini memang lebih aman jika Persib memperkuat lini pertahanan, main disiplin, sambil menunggu momen untuk memanfaatkan peluang. Dan kalau kita lihat contoh nyatanya, sebenarnya udah terpampang jelas, yaitu Timnas Indonesia. Ketika zamannya Shin Tae-yong yang mereka main dengan cara pragmatis, hasilnya bisa sangat efektif yang bikin mereka bisa sangat bersaing di Asia. Sedangkan ketika zamannya Patrick Kluivert dengan taktik total footballnya, dengan permainan yang lebih terbuka, justru hasilnya malah gagal total. Maka di sini Boyan Hodak memang punya pemahaman bahwa jika ingin menang, maka yang harus paling diperkuat adalah lini pertahanan. Striker jelek memang bakal jadi masalah, tapi kalau lini pertahanan yang jelek, itu justru jadi masalah yang jauh lebih besar. Dan di sini Boyan Hodak lebih memilih untuk menutup celah terakhir daripada menambah daya gedor, tapi bikin struktur permainan berpotensi bisa jadi rapuh. Cuman pasti sekarang kita kebingungan. Gimana dong caranya Persib buat bisa menang? Karena kalau cuma bisa bertahan tapi gak bisa nyetak gol, pasti bakal percuma juga. Nah, yang harus kita lihat bahwa Boyan Hodak pasti sadar kalau mereka lagi ada sedikit trouble di lini serang. Lini serang mereka gak cukup klinis. Peluangnya ada, bisa diciptakan, tapi banyak yang gak langsung bisa dikonversi jadi gol. Dan kalau kita lihat statistik Persib di musim ini, pemain yang nyetak gol itu gak dominan di salah satu pemain doang, tapi semua pemain sama-sama bisa diandalkan untuk mencetak gol. Pada dasarnya, Ramon Tangke, William Barros, Andrew Yung, itu mereka bisa kok cetak gol. Cuma emang sekarang mereka lagi underperform, artinya masalah yang terjadi sekarang adalah bukan mereka gak bisa nyerang dan menciptakan peluang, tapi mereka emang gak efisien, dan itu beda solusi. Dan yang harus kita ingat juga bahwa gaya main yang ditonjolkan oleh Boyan Hodak itu adalah gaya main pragmatis. Dan sekali lagi, ini adalah realita yang harus bisa dipahami dan diterima. Bahwa gol serta kemenangan yang terlahir dari gaya main pragmatis ini memang gak semuanya cantik. Gak semuanya hasil dari permainan yang menghibur. Banyak gol yang diciptakan justru dari situasi bola mati, momen transisi, kesalahan lawan. Maka gol yang tercipta dari gaya main ini memang bukan saat Persib dominan, tapi saat lawan lagi lengah.
Dan itu yang berusaha untuk Boyan Hodak ciptakan. Dia pengen Persib main disiplin, pengen main rapih, dan memaksa lawan untuk melakukan kesalahan, menciptakan momentum, sehingga di situ probabilitas untuk Persib bisa cetak gol bisa lebih besar. Dan ketika Persib cuma bisa menang tipis 1-0, 2-0, itu memang risiko atau fakta yang harus diterima dari gaya main pragmatis. Karena Boyan Hodak bukan mementingkan gimana caranya bisa menghibur penonton dengan permainan yang cantik, tapi dia lebih mementingkan tentang gimana caranya bisa menghibur penonton dengan kemenangan. Maka jika ada yang masih kebingungan apakah Persib bisa menang dengan cara ini, apakah mereka bisa juara? Jawabannya tentu sangat bisa. Persib memang belum ideal di semua lini serang mereka masih menjadi PR, tapi arah yang mereka tuju itu sangat jelas. Prioritas mereka adalah main sedisiplin mungkin, tanpa bikin kesalahan, dengan tujuan agar bisa menciptakan momentum dan peluang yang lebih mudah untuk dikonversi menjadi sebuah gol. Main mereka memang nggak cantik, tapi garansi kemenangan bisa jadi lebih besar. Oke, itu penjelasan tentang situasi kontradiktif yang terjadi antara keinginan fans dan tujuan yang ingin dicapai oleh Boyan Hodak. Semoga bisa cukup mencerahkan dan memantik pemahaman kita semua agar bisa menemukan pengetahuan yang jauh lebih baik lagi. Pendapat kalian sekarang gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!